Suku Mandailing merupakan salah satu suku yang mendiami sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Hingga saat ini, suku Mandailing telah menyebar dan menduduki berbagai wilayah di Nusantara. Melansir dari buku Asal-Usul Silsilah dan Tradisi Budaya Batak karya Djonar Situmorang, secara historis, eksistensi suku bangsa Mandailing didukung oleh kenyataan dengan disebutnya nama Mandailing dalam kitab Negara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada abad ke-14. Kitab Negara Kartagama adalah sebuah kitab sejarah dan sastra dari zaman Majapahit. Kitab tersebut berisi tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Dalam pupuh ke-13, nama Mandailing dan nama berbagai wilayah di Sumatera sebagai negara bawahan Kerajaan Majapahit. Penyebutan nama Mandailing dalam kitab tersebut mengisahkan tentang sejarah bangsa asing dari India yang menganut agama Hindu, budaya, peradaban, teknologi, serta sistem pemerintahan yang berbaur dengan masyarakat asli setempat. Sehingga terbentuklah suatu bangsa, masyarakat, suku, etnis, budaya, dan peradaban baru sesuai dengan kultur masing-masing pada tahun 1030 sampai 1365 Masehi. Sebelum abad ke-18, kaum Paderi datang dari Minangkabau ke Sumatera Utara, tepatnya ke daerah Natal dan Padang Lawas. Sejak saat itu, budaya Minangkabau dan agama Islam yang dibawa oleh kaum tersebut berbaur dengan budaya Batak setempat dan menghasilkan subetnis baru yang salah satunya adalah Mandailing. Dapat disimpulkan bahwa Mandailing merupakan pembaruan dari suku Batak dan Minangkabau yang lebih menonjolkan keagamaan. Ada banyak aspek yang mendasari bahwa Mandailing merupakan bagian dari suku Batak, yaitu adat istiadatnya seperti bentuk ulos yang hampir sama, logat bahasa dan aksara yang hampir sama, bahkan ada marga yang hampir sama ataupun serumpun. Suku Mandailing akrab dengan paham kekerabatan patrilineal. Dalam sistem patrilineal, suku Mandailing mengenal dan menggunakan marga. Dalam suku Mandailing terdapat beberapa marga yang diantaranya seperti Lubis, Nasution, Pulungan, Batubara, Parinduri, dan lainnya. Selain bermarga, daerah Mandailing telah didiami 3 suku lainnya, jauh sebelum abad ke-10, yaitu suku Sakai, suku Hulu Muara Sipongi, dan suku Lubu Siladang. Suku Sakai mayoritas bermukim di hulu-hulu sungai kecil dan di daerah Dumai dan Duri, serta Malaysia. Untuk bahasa Mandailing masih salah satu rumpun bahasa Batak, namun dengan pengucapannya yang lebih lembut dibandingkan bahasa Angkola. Penduduk yang masih menggunakan bahasa Mandailing sebagai bahasa sehari-hari mayoritas bermukim di daerah Kabupaten Mandailing Natal. Selain dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Mandailing juga dipakai dalam upacara adat, seperti ritual dan kegiatan adat lainnya. Bahasa Mandailing memiliki ciri khas baik dari segi bentuk, proses pembentukan kata, makna kata, hingga ragam pemakaiannya. Karena dalam bahasa Mandailing intonasi sangat mempengaruhi arti. Untuk model rumah adat, salah satu rumah adat Batak Mandailing disebut dengan Bagas Godang. Bagas Godang memiliki makna rumah besar, di mana Bagas memiliki arti rumah dan Godang memiliki arti besar. Bagas Godang sendiri dahulu merupakan tempat kediaman raja-raja yang memimpin suatu daerah. Seiring dengan perkembangan zaman, kini Bagas Godang telah dijadikan sebagai peninggalan bersejarah dan objek wisata. Bagas Godang berbentuk persegi panjang dengan jumlah tiang 25 buah. Bagian atapnya berbentuk limas dengan bentuk runcing di sisi kiri dan kanannya. Bahan baku pembangunan Bagas Godang menggunakan kayu yang berkualitas tinggi sehingga masih bertahan selama ratusan tahun ke depan.